Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi kawan, kita akan ulas pembukaan yang tak umum. Jika kemarin kita lihat pembukaan pion A4, sekarang gantian kawan, kita akan lihat pembukaan pion B4. Apa nama pembukaan ini kawan? Kalian harus bangga sebagai warga plus 62 dengan pembukaan ini, karena nama pembukaan ini namanya berasal dari Indonesia. Pembukaan ini dikenal dengan pembukaan orang utan. Jika kalian tidak percaya dengan nama pembukaan ini, kalian bisa googling di internet. Atau pembukaan ini juga dikenal dengan Polish Opening atau pembukaan Polandia atau Sokolski Opening. Dan game yang saya ambil ini adalah dari partainya Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura di turnamen online Chess Champion Tour Crypto Cup 2021 yang lalu di babak perempat final matchday kedua. Di babak perempat final ini kawan, Nakamura dijegal oleh Magnus Carlsen lewat babak tambahan atau tie breaks. Dan kita langsung saja ke atas papan, bagaimanakah permainan Carlsen memainkan pion B4 ini atau pembukaan orang utan ini kawan. Dan di sini Nakamura membalas dengan pion E5 kawan, membuka diagonal petak gelap bagi gajah, juga mendapatkan kontrol di petak pusat. Carlsen melanjutkan gajah B2, Nakamura pukul pion B4, Carlsen pukul pion E5. Dan kuda F6 untuk menutup atau memblokade ancaman gajah putih terhadap pion G7-nya. Di sini kalian bisa melanjutkan dengan pion E3 kawan untuk melanjutkan membuka diagonal pengembangan gajah terang kalian. Carlsen memilih pion C3 terlebih dahulu dan gajah mundur ke E7. Barulah di sini Carlsen memainkan pion E3 dibalas dengan pion C5 untuk tetap mendapatkan kontrol di petak pusat agar putih tidak memainkan pion D4 nanti. Sekaligus agar nanti pionnya kawan tidak terjebak oleh langkah pengembangan kuda di C6. Walaupun variasi ini tidak disukai oleh engine menyarankan hitam bermain dengan pion D5. Dan Carlsen di sini bertukar gajah gelapnya pukul kuda F6 dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion G3 dan pion B6. Lanjut Nakamura, gajah G2 persiapan mengancam beteng ditutup oleh kuda C6. Dan Carlsen melanjutkan dengan pion D4 menantang pion pusat, tantangan ditolak, Nakamura bermain dengan gajah A6. Untuk mengawasi diagonal terang ini kawan agar raja ini tidak bisa rokade pendek, Carlsen mempunyai cara mengembangkan kuda ke E2 agar rajanya tetap bisa rokade. Dan di sini Nakamura rokade pendek, Carlsen juga rokade pendek. Sekarang beteng bergeser ke E8 menempati lajur yang semi terbuka di lajur E. Dibalas dengan beteng E1, selanjutnya beteng C8. Di sini Carlsen bermain dengan pion A3, tujuannya mengontrol peta B4 kawan. Karena terlihat persiapan Nakamura di langkah berikutnya adalah pukul pion pusat ini. Setelah dipukul balik, maka kuda kemungkinan akan lompat untuk memberikan tekanan di peta ini kawan, di peta D3 nanti. Oleh karena itu Carlsen bermain dengan pion A3 terlebih dahulu mengontrol peta B4 ini. Di sini Nakamura melanjutkan pertukaran perwira gajah pukul kuda E2 dipukul balik menggunakan beteng. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C. Dan terlihat kawan kuda tidak bisa lompat di sini karena ada pion. Tapi Nakamura memilih melakukan pengorbanan sementara pukul pion D4 dengan kudanya. Di sini kawan sulit kawan untuk tidak menerima pengorbanan kuda hitam ini karena kuda hitam ini juga persiapan memberikan discover attack bagi beteng yang ada di A1. Oleh karena itu Carlsen langsung menerima pengorbanan kuda hitam ini kawan. Pion E pukul kuda D4 dan di sini Nakamura melanjutkan pertukaran beteng dipukul balik oleh mantri. Selanjutnya adalah gajah pukul pion D4 mengancam beteng. Beteng naik. Sekarang beteng C1 skak ditutup oleh gajah. Selanjutnya adalah beteng pukul kuda yang ada di peta B1. Coba perhatikan kawan, begitu bagus kombinasi pengorbanan sementara yang dipilih oleh Hikaru Nakamura. Berapa langkah yang dia hitung sejak dia mengorbankan kudanya tadi kawan? Coba kita hitung bersama-sama kawan. Kombinasi yang dilakukan Nakamura ini melakukan pengorbanan kuda sementara akhirnya mendapatkan kuda putih dan unggul 2 pion dengan variasi seperti ini. Di posisi seperti ini tadi kawan, saat gajah hitam pukul kuda E2 dipukul balik oleh beteng dan Nakamura melanjutkan pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C dan Nakamura melanjutkan kuda pukul pion D4. Berapa langkah kawan? Sudah 2 langkah.
Di sini dipukul balik dan 3 langkah pertukaran beteng. Selanjutnya gajah pukul pion 4 langkah mengancam beteng, beteng naik, terus beteng di sini melakukan skak 5 langkah, ditutup gajah dan beteng pukul kuda 6 langkah kawan yang dihitung oleh Nakamura. Tapi tidak 6 langkah kawan, bahkan lebih dari itu. Karena pada posisi ini kedua perwira hitam dalam ancaman Magnus Carlsen, menteri ke petak D3, berarti lebih dari 6 langkah. Dan ancaman ini diantisipasi oleh Nakamura dengan beteng naik ke B2. Sampai posisi ini pun sudah terhitung kawan oleh Nakamura bagaimana dia mengantisipasi ancaman Menteri Putih di petak D3 ini. Terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh gajah mengancam pion dan Menteri bergerak ke D6. Langkah positioning yang cukup kuat kawan Menteri D6 ini, selain menjaga pionnya dari ancaman gajah hitam ini, juga untuk mengincar pion yang ada di petak D7, juga untuk menghadang pergerakan Menteri Hitam ini kawan, agar Menteri Hitam tetap menjaga pion dan baris ke-8-nya. Karena jika Menteri Hitam meninggalkan posnya kawan di baris belakang ini, ancamannya adalah Menteri ke peta B8 skak. Dan tentu saja ancamannya adalah ancaman skakmat. Jadi posisi Menteri Putih di D6 ini sangat kuat kawan, dan di sini pion G6 untuk membuka ruang. Selanjutnya pion A4 melepaskan diri dari ancaman, juga memberikan dukungan bagi gajah di petak B5 nanti. Menteri ke E8, di sini Menteri mundur ke D2 mengancam gajah. Gajah bergerak ke petak A3, selanjutnya adalah gajah ke B5 berkoneksi dengan pion, mengincar pion yang ada di petak D7. Di sini gajah ke C5 oleh Hikaru Nakamura, juga memberikan pressure bagi pion F2, membiarkan putih untuk ambil pionnya ini. Karena pion hitam yang ada di peta D7 sudah tidak bisa diselamatkan lagi kawan, karena posisinya kena pin dari gajah putih. Tidak mungkin didorong ke petak gelap agar terkoneksi atau dilindungi oleh gajah gelapnya. Jadi di sini tadi gajah hitam bergerak ke peta C5 untuk memberikan ancaman juga bagi pion F2. Di sini gajah langsung ambil pion D7 mengancam menteri. Menteri bergerak ke E4, selanjutnya gajah mundur kembali ke B5, dibalas dengan pion H5 oleh Hikaru Nakamura. Menteri Putih ke E2 tantang Magnus Carlsen. Ini mengindikasikan Carlsen ingin permainan berakhir remis kawan. Dalam permainan seperti ini, gajah terang versus gajah gelap, kebanyakan permainan berakhir remis di level atas. Tidak tahu lagi kawan, jika kalian bermain di pos kampling atau pos ronda, apakah kalian masih bisa menang dengan komposisi seperti ini? Mungkin saja bisa menang. Di sini Nakamura menolak pertukaran menteri, bergerak ke peta F5 menterinya, dibalas raja ke G2, dan dibalas Nakamura dengan pion H4, melakukan pengorbanan pion, diterima oleh Carlsen. Selanjutnya menteri ke F4 oleh Nakamura. Mungkin persiapan menaruh gajahnya di sini kawan. Di sini dibalas dengan pion H5, mengembalikan kelebihan pion, diterima oleh Nakamura, tidak langsung dipukul balik kawan. Di sini menteri ke F3, lanjut Carlsen menantang pertukaran. Kali ini diterima, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya pion A5 menempatkan pion-pionnya di petak gelap agar tidak tersentuh oleh gajah terang putih. Dan Carlsen menarik mundur raja ke G2, tidak mencoba maju, dibalas dengan pion H4, ditutup oleh atau dihadang pion H3, pion F6, dan pion F3. Carlsen sudah menempatkan pion-pionnya di petak terang semua kawan. Di sisi kiri papan pun berada di petak terang. Raja bergerak ke petak G7, selanjutnya gajah ke C6, raja ke G6, dibalas gajah mundur kembali. Sekarang pion F5, gajah kembali ke petak C6, pion F4 gantian. Sekarang Nakamura meletakkan pion-pionnya di petak gelap semua. Dan sulit kawan, kedua pemain tak akan mendapatkan progres yang berarti di beberapa langkah berikutnya. Dan permainan seperti ini akan berakhir miss. Carlsen menarik mundur gajah ke B5 kembali, raja hitam ke F6, dan selanjutnya gajah kembali mondar-mandir ke peta C6 ke B5, raja ke I5, gajah kembali, raja hitam bergerak ke D4, mencoba mengimprovisasi pergerakan, gajah kembali mondar-mandir, raja ke E3, gajah mondar-mandir. Di sini gajah B5 gantian Nakamura, gajah kembali, gajah hitam ke C5, gajah putih kembali, gajah hitam kembali ke B4, gajah putih ke B6, kembali gajah hitam ke C5,
dan permainan akhirnya berakhir miss di langkah ke-47 ini kawan. Sulit kawan, di level atas dengan komposisi gajah berlainan warna seperti ini akan menghasilkan permainan yang berakhir kalah menang. Kebanyakan di level atas akan berakhir miss. Memang terlihat kerugian bagi Magnus Carlsen sebagai pemegang putih harus bermain remis kawan. Tapi karena turnamen ini tidak berpengaruh pada elo rating kedua pemain, jadi tak ada masalah bagi Carlsen. Itulah kawan salah satu game dari Magnus Carlsen yang memainkan pembukaan orang utan pion B4. Di turnamen ini kawan saya melihat Carlsen juga pernah bermain dengan Anish Giri dengan pembukaan ini. Hasilnya juga remis bermain dengan pion B4 ini. Semoga permainan dari Magnus Carlsen dengan pembukaan orang utan ini memberikan wawasan kalian kawan tentang pembukaan yang tak umum seperti pion B4 tadi. Dan semoga juga bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.